Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahul 'azim. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sebab Allah memberikan rahmat kepada kita, ataupun bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Yang artinya sebagian mukmin laki-laki dan perempuan adalah bagian dari sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, melaksanakan atau mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha gagah perkasa, lagi maha bijaksana. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini terdapat beberapa ibrah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu satu sama yang lainnya itu saling mendukung, saling menolong. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa sebagian mukmin laki-laki dan sebagian mukmin perempuan itu adalah bagian dari yang lainnya. Berarti itu harus saling menguatkan, saling bergotong royong, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, membangun jiwa semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi titik tolak berhasilnya suatu pembangunan, suatu negara, wilayah atau bangsa. Sehingga kita sebagai seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan, seyogianya, sebaiknya itu tetap saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menjaga ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan kesatuan kita. Bukan sebaliknya, yaitu namimah, adu domba, hasud dan sebagainya, yang mengakibatkan kita itu bercerai-berai, tidak bersatu padu. Yang berikutnya, supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sesuatu yang ma'ruf itu sangat banyak sekali. Di antaranya dalam ayat ini ditegaskan, dijelaskan supaya kita itu waqimus sholata wa yu'tuna zakata, kita melaksanakan, mendirikan sholat dan membayar zakat. Sholat adalah suatu pilar pondasi umat Islam yang sangat penting, karena dengan sholat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan kita sebagai hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya bisa bergerak melakukan sesuatu hanya dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berikan hidup kepada kita, yang memberikan akal pikiran pada kita, sehingga kita bisa melakukan suatu aktivitas itu hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita diperintahkan untuk taat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa di bulan Ramadan, kemudian taat kepada orang tua, kemudian kita diperintahkan untuk infak sedekah, menyisihkan sebagian harta kita. Dengan zakat, tujuan zakat sudah jelas bagi kita sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mensucikan harta benda yang sering kita cari setiap hari, pagi, siang, bahkan malam hari. Secara mati-matian kita menyisihkan waktu, kita berjuang untuk mencari rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua itu harus kita sadari bahwa hakikatnya rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah titipan yang diberikan kepada kita dan harus kita laksanakan dalam penyalurannya, dalam pemanfaatannya, yaitu untuk hal-hal yang positif dengan tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu adalah mensucikan harta benda kita, kemudian jiwa kita dari kelalaian, bahwa kadang-kadang seseorang merasa bahwa harta benda yang dia cari itu merasa yang dia cari dengan usahanya sendiri, dengan kemampuan dan kepintarannya sendiri, padahal hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kita tidak kemaruk ataupun rakus dalam urusan dunia, karena sungguhnya harta benda yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan harus kita belanjakan di jalan Allah. Yang harta benda yang kita belanjakan di jalan Allah itulah yang nanti akan menemani kita baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Kemudian supaya kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diperintahkan untuk wa atiullaha wa rasulah. Kita harus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, seperti sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian siam ataupun puasa di bulan Ramadan, membayar zakat atau infak sedekah baik di waktu lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit saja kita diperintahkan, otomatis dalam keadaan lapang kita lebih sangat diperintahkan untuk menyisihkan harta benda kita, untuk kita sisihkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan infak sedekah guna pembangunan masjid, musola, panti asuhan, rumah sakit, membiayai anak-anak yatim dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kita tidak mampu, kita tidak diperintahkan, misalnya dengan haji kalau kita tidak punya harta yang lebih, itu kita tidak diwajibkan. Tetapi kalau kita punya harta yang lebih, kita mampu, kita diwajibkan untuk melaksanakan haji. Tetapi bagi sahabat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengganti dengan amal yang lainnya, dengan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bagi laki-laki, kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan, memelihara ibadah sholat Jumat kita. Sehingga Nabiullah Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa orang laki-laki yang memelihara ibadah sholat Jumatnya 7 kali berturut-turut, bahkan nilainya setara dengan ibadah haji 1 kali. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sekali lagi saya tekankan bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan sekuat tenaga. Akan tetapi dalam kita menghindari ataupun meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, itu mutlak tidak bisa ditawar-tawar, karena itu berkaitan dengan komitmen kita dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita itu ingin mendapatkan rahmat, berkah, kebahagiaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita yang pertama, kita harus hidup rukun, berdampingan, saling menolong satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
kita diperintahkan untuk saling menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan kita dilarang untuk saling menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Yang kedua, kita harus bersemangat dalam mengerjakan amal yang ma'ruf, mengerjakan amal yang ihsan, amal yang baik, sekecil apapun. Baik itu menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik, ataupun dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, selawat pada nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh dalam menghindari ataupun mencegah dari kemungkaran. Setiap perilaku yang tidak baik, menyekutukan Allah dengan selainnya, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa yang tidak diizinkan, dibenarkan dalam syariat Islam, berzina, memakan harta anak yatim, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, itu wajib kita hindarkan dari perbuatan kita setiap harinya dengan sungguh-sungguh, dan jangan ditawar-tawar dalam urusan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mendirikan sholat, melihara sholat kita. Kalau bisa tepat waktu, syukur berjamaah di masjid atau musola yang pahalanya sudah tentu sangat luar biasa. Setiap langkah kaki kanan mengangkat derajat kita, setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa-dosa kita sepanjang kita menghindari dari dosa-dosa yang besar. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kalau tidak, kita mengeluarkan sebagian harta benda kita untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kita itu harus tetap istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perintah kita usahakan semaksimal mungkin untuk kita jalankan. Yang belum bisa kita jalankan, kita usahakan di lain kesempatan ataupun di lain waktu, sepanjang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap larangan harus benar-benar kita hindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita melakukan sedikit ataupun sekecil apapun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita pada agama Islam dan juga menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.